Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku ya. Subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah ya, pelajaran yang keempat ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya, dan pahami dan cermati apa yang disampaikan agar kalian bisa memahaminya ya, bisa mengerti apa yang sudah disampaikan. Nah, baik anak-anak, di pembelajaran yang keempat ini, ayo mencoba. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan ya? Bacalah permasalahan berikut ini. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Berdiskusilah dengan kelompokmu, lalu sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Yang pertama, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini sarannya adalah sebaiknya kamu memakan makanan sehat dan bersih yang disediakan ibumu. Kamu bisa belajar mengurangi jajan dengan makan yang kenyang di rumah. Nah, itu saran ya, itu adalah sarannya. Kemudian yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini sarannya adalah sebaiknya kamu bangun lebih pagi agar tidak terburu-buru dan sempat sarapan pagi di rumah. Sarapan pagi sangat dibutuhkan tubuh dan akan membantumu berkonsentrasi di sekolah ya. Nah, itu sarannya. Kemudian yang ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini sarannya, yang disampaikan ibumu itu benar. Tangan yang kotor bisa membawa kuman penyakit masuk ke dalam tubuh bersama makanan. Jadi sebaiknya patuhi ibumu dan cucilah tangan sebelum makan. Nah, itu sarannya. Yang keempat, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini sarannya, berdoa adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat makanan yang diberikan. Maka dari itu, ingatlah pesan ayahmu dan berdoalah sebelum dan sesudah makan ya. Nah, jadi sebelum dan sesudah makan itu harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, itu sarannya. Nah, yang kelima, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini sarannya, sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya sesuai porsi yang sanggup kamu makan. Sehingga nanti kamu bisa menghabiskan makananmu, karena tidak semua orang beruntung bisa makan dengan layak sepertimu ya. Jadi makan itu secukupnya aja ya. Jadi kalau mengambil makanan itu sesuai porsi yang bisa sanggup kita makan ya. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Bacalah kalimat-kalimat berikut.
Jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Tulislah nomor kalimat di dalam kurung. Nomor 1, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, di sini jawabannya adalah nomor 4 ya. Nomor 2, sebelum makan tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Jawabannya adalah nomor 3 ya. Kemudian nomor 3, aku harus berhati-hati memilih jajanan, makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Jawabannya adalah nomor 1 ya. Nomor 4, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Jawabannya adalah nomor 2 ya. Nomor 5, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Jawabannya adalah nomor 5 ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Apa itu hak dan kewajiban tentang makanan? Nah, di sini berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan hak. Salinlah kembali pada tempat yang tersedia. Nah, di sini yang pertama adalah kewajiban tentang makanan. Nah, apa aja kewajiban tentang makanan? Nah, di sini yang pertama adalah bersyukur atas semua makanan yang ada ya. Nah, jadi kita harus bersyukur atas semua makanan yang kita peroleh atau yang kita dapatkan ya. Karena tidak semua orang itu memiliki atau mempunyai makanan yang cukup ya. Nah, ada juga yang masih kekurangan. Kemudian nomor 2, makan makanan yang sudah disediakan ya. Nah, makan makanan yang sudah disediakan. Jadi kalau ada makanan itu harus cepat-cepat dimakan ya. Nah, yang ketiga adalah mengambil makanan secukupnya. Nah, jadi mengambil makanan itu secukupnya aja atau sesuai porsi kita makan ya. Jangan terlalu berlebihan ya. Yang keempat, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, berusahalah menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Jadi jangan sampai bersisa makanannya ya, karena itu adalah mubazir ya. Nah, yang kelima, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Jadi sebelum berdoa itu membaca doa dulu. Nah, setelah makan juga harus membaca doa ya. Nah, jadi sebelum dan sesudah makan adalah membaca doa terlebih dahulu. Nah, itu adalah kewajiban tentang makanan. Selanjutnya adalah hak tentang makanan. Nah, apa aja hak tentang makanan? Nah, di sini hak tentang makanan yang pertama adalah mendapat makanan sehat dan bersih. Yang kedua, memilih makanan yang sehat. Yang ketiga, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Keempat, mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Yang kelima, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Nah, itu adalah hak tentang makanan ya. Nah, selanjutnya, ayo mencoba. Kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Nah, ceritakanlah, tuliskan di tempat yang telah disediakan ya. Di sini adalah menceritakan tentang hak, kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan ya.
Nah, di sini contohnya yang berjudul pengalamanku tentang makanan. Setiap hari ibuku memasak makanan yang sehat dan lezat untukku dan ayah. Aku selalu suka makan makanan ibu. Sebelum makan, aku selalu sempatkan berdoa sesuai ajaran agamaku. Ayah dan ibu juga selalu mengingatkan untuk mencuci mulut dan tangan sebelum dan sesudah makan. Aku menghabiskan makananku. Kalau aku sedang merasa agak kenyang, aku bilang pada ibu untuk mengambil makanan sedikit saja. Di rumah, aku selalu mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Makanan yang dimasak ibu juga bervariasi, ada lauk dan sayurnya. Ibu memasak tepat waktu untukku di waktu pagi, siang, dan malam hari. Nah, itu adalah cerita tentang pengalamanku tentang makanan ya. Silakan nanti kalian buat sendiri yang berkaitan dengan kewajiban dan hak tentang makanan ya. Selanjutnya, ayo menulis. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Kenapa istirahat itu penting? Nah, di sini tuliskan 3 manfaat istirahat. Nah, istirahat ya. Jadi manfaat istirahat itu apa aja? Yang pertama, menjaga tubuh kita tetap sehat. Tubuh juga perlu beristirahat setelah terjaga dalam waktu panjang seharian ya. Jadi menjaga tubuh kita supaya tetap sehat ya. Yang kedua, tidak mudah mengantuk dan merasa lelah keesokan harinya sehingga bisa segera berkonsentrasi pada sekolah atau aktivitas lainnya. Nah, jika istirahat kita cukup, tentu untuk esok hari itu di sekolah kita akan merasa segar dan beraktivitas untuk belajar ya, bisa berkonsentrasi ya. Nah, kalau kurang tidur atau kurang istirahat tentunya keesokan harinya kita akan mengantuk, lelah, dan tidak berkonsentrasi untuk belajar di sekolah. Nah, yang ketiga, saat tubuh kita beristirahat, pikiran pun demikian. Beristirahat membuat badan dan pikiran akan lebih segar dan siap digunakan keesokan harinya. Nah, jadi kalau istirahat kita cukup, tentunya kita akan merasa segar dan lebih berkonsentrasi ya dalam melakukan aktivitas ya, yaitu belajar di rumah ataupun di sekolah ya. Selanjutnya, ayo bercerita. Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidur dengan nyenyak ya? Nah, di sini ceritakanlah pengalamanmu, sampaikan juga manfaat tidur malam. Nah, di sini ya, nanti kalian ceritakan pengalaman tentang tidur nyenyak dan tidak tidur nyenyak di malam hari ya. Nah, silakan nanti ceritakan ya. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya apa yang sudah disampaikan. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa dukung channel ini untuk lebih bisa berkembang ya. Nah, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dengan cara like atau jempol, komen atau komentar, dan subscribe channel ini supaya nanti bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Nah, rupanya cukup sekian. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.